sebenarnya yang mengirim utusan kan bukan cuman Pak Prabowo, Bu Mega juga. Bu Mega juga. Untuk bertemu, beliau Untuk bertemu, berdua. untuk bisa mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jadi bukan hanya Pak Prabowo, kalau kita lihat di kemarin di viral itu kan seolah hanya Pak Prabowo yang minta ketemu Bu Megawati. Tapi di sisi lain kita juga dapat informasi bahwa kubu PDI Perjuangan juga mengirimkan utusan yang sama ke istana untuk bisa mempertemukan kedua tokoh ini. Kita enaknya bahasa rakyat aja lah, bahasa masyarakat yang biasa gitu loh ya. Ada dua kubu yang apa namanya di dalam PDI Perjuangan. Ada satu kubu yang mau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ada satu kubu yang kemudian menolak untuk Jangan lu tanya kubu mana yang A, kubu mana yang B. Karena kan kita dari podcast Siasat Channel mengucapkan selamat ulang tahun ke-52 bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Semoga tetap bisa mewarnai politik di Indonesia dan bisa terus memberikan sumbangsih yang besar bagi kemajuan bangsa dan negara kita. Nah, hari ini spesial, kita mau ngobrol ngalur ngidul, ngobrol bebas soal karena ulang tahunnya PDI Perjuangan di tanggal 10 Januari. Jadi kita akan membahas khusus tentang PDI Perjuangan. Nah, karena yang kita tahu memang partai ini partai luar biasa yang sudah ditempa oleh sejarah, ditempa oleh waktu, pernah berkuasa, pernah menjadi oposisi, pernah dibully, pernah membuli. Begitulah kira-kira. Nah, gimana menurut lo? Lo kalau ngelihat PDI Perjuangan hari ini tuh gimana? Kalau gua menarik karena di sketsa kita awal itu nggak ada ucapan selamat ulang tahun itu. Oh iya. Kayaknya PDI Perjuangan ini begitu istimewa di mata lu. Dir ya. Istimewa atau enggak? Jawab dulu dong. Ya. Ulang tahunnya sama, Bang. Ulang tahunnya. Oh gitu. Ya. Ulang tahun kita sama. Tapi begini, semua partai istimewa. Istimewa. Tapi khusus PDI Perjuangan ini kan karena memang salah satu partai tua. Jadi ya wajar menjadi istimewa. 10 tahun dalam kekuasaan, satu-satunya partai yang pernah mengantarkan dua kadernya menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang pertama Megawati Soekarno Putri, yang kedua Widodo. Kan nggak ada partai lain di Indonesia yang mampu mengantarkan kadernya dua orang yang berbeda. Tapi kalau kali 3 kali. Oh iya. Tapi kalau gua ngelihatnya gini, ini menarik karena apa? PDI Perjuangan nih ya. Lu tadi bilang 2 kali mengantarkan kadernya menjadi presiden. Kader yang pertama itu setelah menjadi presiden tidak mampu lagi. Oh, kalah sebagai incumbent ya. Itu juga bagi gua menjadi catatan tersendiri bagi PDI Perjuangan. Yang kedua, kalau kita semua orang Islam dari kecil itu didoktrin ataupun meyakini kita itu di akhir harus husnul khotimah. Yang terjadi dengan PDI Perjuangan di 10 tahun presiden yang kedua, menurut gua 10 tahun presiden kedua. Presiden PDI Perjuangan dari PDI Perjuangan yang kedua, Pak Jokowi. Ini justru menurut gua chemistry-nya ataupun hubungannya itu malah su'ul khotimah. PDI-nya. Iya, terlepas dari PDI-nya ataupun Pak Jokowinya, tapi publik menilai. Kalaupun nggak bisa mengatasnamakan publik, ya gua menilai. Kenapa? Yang terjadi itu adalah su'ul khotimah. Kenapa su'ul khotimah? Pertama, ini soal berbedanya pilihan pada saat
Pilpres 2024. Bagi gua perbedaan jalan antara Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan itu bagian dari su'ul khotimahnya PDI Perjuangan. Ya. Yang kedua adalah pemecatan 24 kader. Gua lupa berapa orang, 27. Kayak jumlah provinsi zaman dulu. Iya. 27 kader PDI Perjuangan karena berseberangan. Dalam tanda kutip ya. Dalam pilkada ataupun pilpres. Dan salah satu yang kemudian paling fenomenal dalam SK pemecatan itu adalah ada nama Pak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Republik Indonesia hari ini, yang notabene sudah 10 tahun bekerja bersama-sama, bahkan lebih dari itu kan, dari Wali Kota Solo, dari Gubernur DKI Jakarta. Nah, justru karena lu tadi bilang ya, di awal lu bilang tadi PDI semua partai itu istimewa dan yang diucapkan selamat ulang tahun secara langsung menurut gua satu-satunya itu baru PDI Perjuangan. Ya karena kan Partai Gerindra belum ulang tahun. Nanti tiba waktunya Partai Gerindra ulang tahun kita ucapkan. Kita inilah bagi-bagi makan bergizi gratis lah di depan kantor kita. Pertanyaan gua adalah kalau tadi gua udah ungkapkan prolognya ya. Kenapa keistimewaan itu sampai terjadi gitu loh? Su'ul khotimah bahasa gua ya. Gini dulu. Menurut gua ya, agak berbeda cara ngelihat dari lu. Kalau soal su'ul khotimah, menurut lu itu su'ul khotimah. Ya. Oke. Perpisahan antara Pak Jokowi dan PDI Perjuangan dan dengan beberapa kader yang lain, 27 kader itu ya, termasuk ada Effendi Simbolon, ada Bobi Nasution, ada sebelumnya ada Budiman Sujatmiko dan lain-lain lah. Justru menurut gua tidak mau pakai diksi su'ul khatimah. Karena kenapa? Karena ini justru baik bagi pembelajaran bangsa. Menurut gua. Jadi ketika lu berpartai, kemudian lu berbeda pilihan dengan partai, lu menetapkan pilihan lu sendiri. Katakanlah misal kemarin Pak Joko Widodo selaku bahasa Ibu Megawati petugas partai. Kemudian beliau mendukung Prabowo Gibran. Nah, di sisi lain PDI Perjuangan selaku partai ngasih pemecatan. Jadi ini kan satu ya berbeda ya udah, tapi lu nggak lagi di partai karena sudah berbeda sikap dengan politik partai, ya. Berbeda sikap politik dengan partai. Justru menurut gua ini pembelajaran yang baik bagi sistem kepartaian yang ada di Indonesia, karena ini fenomena. Biasanya kalau kita lihat Golkar, waktu Pak Yusuf Kalla nyapres jadi cawapresnya Pak SBY, waktu itu kan bukan ketua umum Golkar. Bukan. Waktu Pak Yusuf Kalla jadi wakil presiden terpilih, Golkar berbondong-bondong mengajukan Pak Yusuf Kalla menjadi ketua umum Partai Golkar. Karena inti dari kontestasi politik, inti dari pemilu itu kan merebut kekuasaan. Tapi Pak Jokowi dipecat setelah beliau tidak lagi menjadi presiden. Cuman yang menjadi persoalan itu kan Gibran nggak pecat juga, padahal Gibran ini wakil presiden terpilih. Nah ini kemudian yang membuat PDI Perjuangan agak berbeda dengan agak lain dari partai-partai lain. Nah, kalau gue lihat kayak gitu. Ada lagi banyak hal yang membedakan. Kalau kita lihat nih acara PDI, kalau kita lihat di TV ya, kita kan nggak pernah diundang secara spesifik. Kalau kita lihat di TV, kalau Ibu ada acara partai yang hadir, misalnya Ibu Megawati, ada Prananda, ada Mbak Puan, ada katakanlah misal dulu Pak Jokowi juga hadir, atau ada Sekjen Hasto, ada pengurus-pengurus partai, semuanya berbaju merah khas partai. Hanya 3 orang yang berbaju hitam. Ibu Megawati Soekarno Putri,
Mas Prananda, kemudian Mbak Puan Maharani, bahkan Presiden Jokowi pun pakai baju merah. Tiga ini yang hanya 3 orang ini yang pakai baju hitam. Ini kan simbolisasi bahwa ini partai ini walaupun punya presiden, punya ini, punya itu, tapi 3 orang ini yang punya partai. Menarik. Gua nggak sampai gitu lu ngelihatnya. Kan politik itu Agak lain memang kawan kita ada ini ya. simbolisasinya gitu. Oh iya. Kan penuh dengan simbol. Nah, menurut gua, nah kalau kita lihat Partai Gerindra misalnya, beberapa kali kita lihat tayangan Presiden Prabowo berbicara di forum partai, gua lihat seragamnya sama. Baju yang dipakai oleh Pak Presiden Prabowo dengan baju yang dipakai oleh kader-kader lain, misal kayak Pak Dasko, Pak Sudaryono, itu kan bajunya Semua sama. warnanya sama. Di Golkar, baju yang dipakai, jas yang dipakai oleh Bahlil selaku ketua umum atau sebelumnya Erlangga kuning, sama dengan kuning-kuning yang lain. Ada yang biasanya berjas merah. Undangan. Jadi inilah kemudian yang membuat gua merasa ini partai memang punya keistimewaannya tersendiri bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, karena agak lain tadi dari partai-partai yang pada umumnya lah Istimewa. bagi kader PDI Perjuangan. Bagi kader PDI Perjuangan. Kita coba tarik agak kekinian lah. Itu kan tragedi sebulan yang lalu. Itu tragedi sebulan yang lalu. Pendapat kita boleh berbeda kan. Iya. Tapi yang jelas kita tidak pernah berbeda dalam bingkai NKRI. Udah ini nih. Iya. Memang kan kayak gini. Gue paham juga apa cara lu melihat itu. Karena kalau ngomong soal PDI Perjuangan ini agak sedikit tricky ya. Agak sedikit trikinya. Ya, pertama mereka pernah menjadi ikonnya simbol perlawanan. Kemudian belakangan malah menjadi penguasa yang kemudian juga melahirkan riak-riak perlawanan dari yang lain. Jadi dari yang melawan menjadi yang dilawan. Jadi kan agak tricky menempatkan PDI Perjuangan ini. Agak tricky. Nah, dari yang lu lihat, yang jadi kemudian simbol perlawanan sampai kemudian jadi subjek yang dilawan, objek yang dilawan. Ya karena dia berkuasa. Lebih baik di posisi mana sih PDI Perjuangan ini? Ini juga menjadi ambigu bagi PDI juga. Ketika Pak SBY presiden, PDI Perjuangan menyatakan sikap dengan clear dan jelas bahwa mereka oposisi. Ketika mereka berkuasa, ketika PDI Perjuangan berkuasa, PDI Perjuangan banyak mengkampanyekan narasi bahwa oposisi itu tidak dikenal dalam sistem politik kepartaian yang ada di Indonesia. Itu pidatonya Bu Mega dalam karena demokrasi Indonesia demokrasi gotong royong, PDI Perjuangan, sehingga tidak mengenal istilah oposisi. Sebelumnya kan mereka mengatakan oposisi. Nah, waktu ulang tahun kemarin Ibu Mega ngomong kurang lebih hampir sama. Bilang lagi bahwa di luar pemerintahan. Ini kan kemudian menjadi ambigu nih. Ini sebenarnya gimana sih sebenarnya yang mana? Gua nggak berhak menjawab itu karena ya gue juga nggak tahu yang benar nih yang mana, ada oposisi atau enggak. Nah, kalau lu tanya ke gue, baiknya PDI Perjuangan oposisi atau bergabung. Menurut gue nggak menjawab baiknya ya, tapi menurut gue PDI Perjuangan pasti akan bergabung dengan pemerintahannya Pak Prabowo Subianto. Pertanyaan gue belum sampai situ. Ya, karena gue nggak mau jawab ini baik atau tidak. Kan kita kayak kemarin-kemarin selalu kita bilang we listen, we don't judge. Jadi kita nggak bilang mana yang baik, mana yang buruk. Semuanya baik-baik aja kan. Semuanya baik, niatnya baik. Tapi kan gini, maksud gue kalau kemudian lu tadi bilang pasti,
Pasti bergabung. Ya Pasti aku yakin bergabung. gua. Aku yakin Sama kayak bergabung. keyakinan gua beberapa take podcast sebelumnya bahwa gua yakin banget Anies Baswedan gak akan bisa maju menjadi calon gubernur. Sama kayak lu yakin saat kemudian Pilpres bahwasannya Pilpres ini akan sekali putaran. Ya, akan satu putaran. Memang keyakinan Bapak ini agak lain. Ya kan yakin boleh-boleh aja. Iya. Ada indikatornya. Ada indikatornya. Kenapa kemudian seyakin itu lu melihat PDI Perjuangan? Ntar lu ini ada WA takutnya dari istana nih. Takutnya. Oke. Bukan rupanya. Ya. Kenapa lu sebegitu yakin bahwasannya PDI Perjuangan akan masuk dalam pemerintahan? Artinya, sorry Mayori ini ya, pidato Bu Mega beberapa minggu yang lalu atau beberapa bulan yang lalu itu tidak berpengaruh terhadap kebijakan politik PDI Perjuangan ke depan. Oh, nanti ya. Kalau Bu Mega bilang di luar pemerintahan ya pada waktu itu, lu kan yang bilang tadi begitu. Iya. Karena kebetulan waktu itu gua nggak nonton pidato beliau. Gua nonton. Gua selalu kalau Bu Megawati pidato gua pasti nonton. Oke. Karena tokoh sepuh ya, jadi kita harus Iya. banyak belajar ya. Karena gua sering nontonnya yang lain gitu. Iya. Nah, itu artinya kan ada hal yang kemudian ataupun kita sama-sama tahu dalam politik ini ataupun dalam dunia inilah kita sama-sama menganut mazhab yang sama kan. Tidak ada yang kemudian semuanya terjadi Begitu saja. Pasti ada by design. Ya. Artinya ada sesuatu yang terjadi dong. Ya. Setelah Bu Mega ngomong bahwasanya PDI Perjuangan akan di luar pemerintahan, tapi kemudian hari ini lu yakin banget bahwasanya PDI Perjuangan akan masuk dalam koalisi ataupun pemerintahannya Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sama saja dong kalau kayak gitu. PDI Perjuangan dengan Golkar. Gini, bedanya waktu 2024 kemarin Pilpres, Golkar memang mendukung dan mengusung Pak Prabowo. PDI Perjuangan kan mencalonkan Pak Ganjar Pranowo. Berbeda dong. Nah, di mana gue bisa yakin betul bahwa PDI Perjuangan pasti akan bergabung ke pemerintahannya Pak Prabowo? Yang pertama, bahasa Ibu Megawati kemarin itu tidak se-clear ketika beliau menyatakan oposisi beberapa tahun sebelumnya. Bu Megawati kan cuma udah pengen makan nasi goreng sih, kan ada cerita tuh soal nasi goreng. Emang lagi mumet mikirin kadernya yang banyak tidak jadi kan gitu. Tapi kan nggak clear bahwa kita tetap akan mengawal, kan nggak clear. Cuma Bu Mega, ada statement Bu Mega yang bilang kalaupun di luar nggak akan merecoki nggak akan merecoki ke dalam. Nah ini kan artinya ada statement yang dua statement yang tidak clear sebenarnya. Jadi masih setengah-setengah nih. Menurut gua Bu Mega ini kan bukan politisi ulung ya, tapi memang politisi senior, udah lebih dari ulung. Jadi dia pasti tahu betul cara memainkan ritme politik, cara kapan harus masuk sehingga daya bergen politiknya lebih gede. Itu indikator pertama. 5 juga jangan the bargainnya minta 5 lagi. Sebelumnya 4 mintanya. Oh, mintanya 4. Iya. Nggak tahu lagi karena nggak tahu berapa. Nah, yang kedua kalau gua ngelihat hubungan Bu Megawati dengan Pak Prabowo itu nggak pernah ada konflik personal. Nggak ada. Tapi 2014 konflik itu. Ya, berkontestasi. Bukan urusan batu tulis. Ya itu kan juga bagian dari gimmick dalam kontestasi. Oke. Untuk memenangkan calon bergimmick itu sah-sah saja. Sama kayak kemarin juga banyak yang gimmick. Bahwa Pak Prabowo begana begini, hantu blau begitu. Pak Prabowo sudah terpilih, kemudian ya semua mengagungkan Pak Prabowo kan. Jadi ya gue pikir inilah samalah itu. Nah kemudian itu indikator yang kedua ya. Kan Pak Prabowo pernah jadi cawapresnya Bu Mega tahun 2009. Jadi ada hubungan personal yang nggak clash. Beda antara hubungan Ibu Megawati dengan Pak SBY. Oke. Yang Ibu Mega merasa
dikhianati dan merasa ditipu oleh Pak SBY, walaupun itu ya urusan Beliau-beliau lah ya. tokoh bangsa itulah ya, kita nggak tahu yang mana yang benar. Nah, ini kan yang ketiga. Tapi tadi sebelum gua terlupa bahwa kalau kita lihat relasi hubungan Mbak Puan dan Pak Prabowo ini kan romantis juga gitu loh. Iya. Mesra. Nah, ini bisa jadi menunjukkan kedekatan yang lain. Nah, yang ketiga, platform partai antara PDI Perjuangan dan Partai Gerindra itu relatif sama. Jadi nggak jauh berbeda antara platform Partai Gerindra dengan platform partainya Bu Megawati, karena sama-sama nasionalis, sama-sama keduanya ini ya yang satu anak Soekarno, tapi Pak Prabowo juga sangat pro terhadap banyak pikiran-pikiran yang dikemukakan oleh Bung Karno. Bukan hanya Pak Prabowo. Iya, bukan hanya, iya karena proklamator kan beliau, pahlawan bangsa. Nah, Bu Mega kan juga sampai mengucapkan terima kasih tuh ke Pak Prabowo di pidato ulang tahun. Karena memang telah merawat dan menjaga Bung Karno lah, kurang lebih seperti itu. Nah, yang keempat, ini kan Kongres. Sebentar lagi Kongres. Dan bahkan PDI Perjuangan juga butuh kenyamanan dalam berkongres. Karena kan sekedar kongres. Kan gini, kemarin banyak elit-elit PDI Perjuangan kalau kita lihat di medsos, di layar kaca itu kan banyak yang bilang bahwa kongresnya diganggu segala macam. Ada yang coba menjadi ketua umum selain Bu Mega di luar partai. Sehingga butuh kemudian pertemuan dengan Pak Prabowo. Sebenarnya yang mengirim utusan kan bukan cuman Pak Prabowo. Bu Mega juga. Untuk bertemu, untuk bisa mempertemukan antara Ibu Mega dan Pak Prabowo. Jadi bukan hanya Pak Prabowo, kalau kita lihat kemarin di viral itu kan seolah hanya Pak Prabowo yang minta ketemu Bu Megawati. Tapi di sisi lain kita juga dapat informasi bahwa kubu PDI Perjuangan juga mengirimkan utusan yang sama ke istana untuk bisa mempertemukan kedua tokoh ini. Menarik ini. Kira-kira masak nasi goreng juga kalau ketemu beliau berdua? Tergantung ketemunya di mana ya. Kalau ketemunya di rumah Bu Megawati ya bisa saja. Dan kan nggak ada persoalan juga. Misal Pak Prabowo datang ke rumah Ibu Mega, kan beliau mantan presiden. Nah, apalagi dulu kan Pak Prabowo punya ide untuk bikin presidential club itu. Nah, nanti gabung semua di situ. Tapi kan itu di WA yang beredar bercanda-bercanda itu. Pak Bu Mega masuk, Pak SBY mau keluar katanya. Ya itu kan bercanda, biasa itu. Tapi kalau kita lihat dari Pak Prabowo ya, beliau pernah saat pidato waktu itu, kebetulan gua jadi pesertanya ya. Pak Prabowo tuh pernah bilang, satu musuh tuh terlalu banyak, 1000 kawan terlalu sedikit. Akhirnya beliau pengen tidak ada musuh sama sekali. Tidak ada musuh sama sekali, sehingga semuanya diajak bergabung. Ayo semuanya mikir untuk negara dan bangsa. Alasan itu pula yang menjadikan Pak Prabowo mau menerima tawaran menjadi Menhan pada waktu 2019 dengan berbagai macam resiko politik yang beliau tempuh. Ya akhirnya terbukti dalam sejarah bahwa sebaiknya yang telah berkontestasi setelah pemilu ya bergabung saja untuk berbicara bagaimana bangsa ini bisa berjalan ke depan. Karena kan tantangan kita makin lama kan makin luar biasa. Nah kalau lu nih kalau gua tanya nih, kira-kira bener nggak sih kira-kira, kan kemarin tuh kita sempat ngobrol-ngobrol kalau ini kayaknya di internal PDI-nya juga nggak satu suara. Ada yang pro kita bergabung aja sama Pak Prabowo, ada yang kemudian udah kita oposisi aja. Jadi kan kelihatan juga nih blok yang oposisi, ada blok yang tidak oposisi. Nah baiknya nih menurut lo PDI ini gabung atau enggak sih? Inilah bedanya gua sama lu sih. Apa itu? Ya, asiknya kan di situ.
Nah, kita cuman sama urusan NKRI ya nggak? Tapi soal pandangan itu hal lain Ya. ya nggak? Ini yang menarik menurut gua. Nggak tahu, gua karena gua berpikir Lebih baik oposisi. PDI Perjuangan itu selalu lebih jago saat menjadi oposisi. PDI Perjuangan lebih jago saat Menjadi beroposisi. oposisi. Kalau gua, Apa indikatornya itu? pertama, gua selalu kenapa kemudian lebih baik seperti itu? Karena menurut gua kalau satu negara, kondisi misalnya bukan negara lah, satu kondisi, satu sistem yang kemudian tidak ada oposisi itu juga nggak baik, kontrolnya tidak akan terjaga. Kalau buat gua, Nggak ada check and balances. nggak ada check and balances. Kalau bahasa teman-teman media tidak cover both side lah nanti gitu loh. Tapi nanti kalau itu terjadi ada nangis-nangis lagi di DPR, nggak apa-apa tuh? Ada gimmick-gimmick nangis itu? Ya teknis itu Oh, kan teknis. kemarin sudah sudah. soal PPN itu sudah ada yang sudah mulai lakukanlah seperti itu. Karena memang jalannya PDI Perjuangan adalah jalan perlawanan. Jadi menurut lu PDI ini lebih cocok Kalau gua ya daripada berkuasa, lebih cocok dia nggak berkuasa. lebih cocok PDI Perjuangan ini nggak berkuasa. Karena namanya perjuangan. Karena namanya berjuang terus aja, perjuangan pokoknya terus. berjuang terus. Kalau gua Iya. terlepas dari misalnya tadi lu bilang ada dua kita enaknya bahasa rakyat aja lah, bahasa masyarakat yang biasa gitu loh ya. Ada dua kubu yang di dalam PDI Perjuangan ada satu kubu yang mau bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ada satu kubu yang kemudian menolak untuk Jangan lu tanya kubu mana yang A, kubu mana yang B. Karena kan gini, maksud gua kenapa jangan lu nanya itu? Nggak enak juga sama kawan. Ini kan kita dapat informasi dari kawan-kawan yang Iya, ada iya, di pengurus pusat PDI Perjuangan nih. Kita tahu lah ya, orang kemudian kan kita spill sedikit, orang kan udah jadi rahasia umum itu blognya Mbak Puan, blognya ada blognya Mas Prananda, Nanan, iya itu oh, kan gitu. ada blok-blokan itu. Jadi jelas lah ya, ada dua blok, terserah kemudian teman-teman mendefinisikan ataupun mengasosiasikan blok yang mau bergabung dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran, ini bloknya Mbak Puan atau Mas Nanan. Prananda. Karena nggak mungkin ada blok lain yang pakai baju hitam cuma 3 orang. Iya. Kecuali Jadi clear ya, blok itu hanya ada dua. Yang baju hitam lah diantaranya, walaupun tadi yang baju hitam itu pakainya 3 orang, tapi bloknya cuma ada 2. Malah kalau kata kawan kita yang di pengurus teras PDI Perjuangan, ini sebelumnya itu kan ada blok DPR. Oke. Kan kita tahu Mbak Puan yang mengawalnya Ya, DPR. terus ada blok ya blok sekjen kira-kira gitu. Nah, blok sekjen orang yang mana? Nah, itu gitulah. emang aslinya begini nih, makin ini Cuma ya. kan ya karena kita bukan kader partai, kita nggak punya hak juga untuk ngomong soal itu. Iya, tapi ini ya terlepas dari, karena memang secara pribadi ataupun apa kita tidak punya kepentingan lah dengan itu semua. Terlepas dari bagaimanapun itu, Republik ini butuh check and balance. Oke. Jadi kalaupun kemudian diakomodir ya pada hal-hal tertentu lah, tidak semuanya. Tapi Banyak. dalam Sorry gue potong ya, itu kan normatif sekali tuh. Kayak mahasiswa semester 2 atau semester 3 lah. Bicara politik itu ini harus ada check and balances segala macam. Itu kan kayak normatif banget. Kenapa? Karena pada prakteknya DPR, oke, katakanlah tadi misal PDI Perjuangan oposisi, ya kan, mereka punya pasukan di DPR. Walaupun Pak Prabowo presiden, tapi kan pemilik kursi terbanyak itu PDI Perjuangan di DPR. Nah, sehingga tapi DPR ini juga bisa memainkan lakon-lakon kekuasaan. Jadi nggak serta-merta kemudian ketika beroposisi mereka sama sekali tidak ada negosiasi politik kekuasaan. enggak, Itu maksud gua rumus lama begini. itu. Maksud gua begini, sudahlah semuanya itu berada di porsinya masing-masing. Sudah benar itu PDI Perjuangan sebagai partai pemenang pemilu legislatif, pemilu ya, bukan pilpres, pemilu. Pileg. Pileg
itu menjadi ketua DPR yang tugasnya salah satunya adalah mengawasi. Ya enggak? Sudah betul kemudian Partai Gerindra dengan eksekutif dan Presiden Prabowo Subianto dan Mas Gibran yang terpilih itu melaksanakan fungsi eksekutifnya. Artinya maksud gua seperti yang kalimat gua di awal tadi, PDI Perjuangan itu lebih jago jadi oposisi ataupun di luar pemerintahan. Nanti banyak demo-demo di jalan nggak apa nih? Iya, itu bagian dari, karena gini, nggak bagus juga kalau kemudian kita biarkan kawan-kawan mahasiswa itu selalu bergelut dengan ruang kelas dan bukunya. Enggak, gua nggak ada persoalan mahasiswa demo ya, tapi Ya gua kan lu kasihan. bilang, Gua kasihan. tadi demo-demo. Gua kasihan waktu dimain-mainin mahasiswa ini. Waktu kandanya di dalam kekuasaan, sepi itu jalanan. Kita kandanya tidak dalam kekuasaan istana, menjadi oposan misalnya. Banyak tuh dinda-dinda bertebaran. Karena bukan itu maksud gua, hari ini posisinya sudah bukan lagi berbicara tentang siapa di dalam siapa di luar. Kita sama-sama tahu, kalau bahasa lu tadi kalau gua boleh tangkep ya, saat kemudian PDI Perjuangan di luar kekuasaan, demo itu berkeliaran di mana-mana. Nah, itulah itu kesimpulan yang gua coba kemudian ya, terjemahkan bahasa Syifa tadi gitu. Tapi faktanya dan menurut satu lagi penjelasan selanjutnya adalah saat kemudian PDI Perjuangan berkuasa 2014-2019 terutama di periode pertama, itu sangat jarang sekali protes-protes dilakukan di jalan. Itu tafsir gue atas pernyataan Sifak tadi. Tapi faktanya di 2019-2024 itu banyak juga kok gerakan yang kemudian dalam tanda kutip itu murni lahir dari kegelisahan. bagus kalau itu. Nah, Gue cuma nggak mau ada penunggangan aja dalam tanda petik ya. Kalau kemudian mahasiswa kritis segala macam memang harus. Nah, pemerintahan Pak Prabowo ini juga, Pak Prabowo kan nggak mungkin juga mengontrol semua hal ya. Beliau tetap manusia biasa yang punya banyak keterbatasan. Walaupun beliau mencoba untuk bisa mengendalikan semuanya, tapi kan mahasiswa ini perlu juga kritis pada beberapa kementerian. Misalnya kementerian nggak jalan, itu juga harus dikritisi. program nggak jalan. Kemudian parlemen juga harus dikritisi. Gue sepakat. Cuma gue yang nggak sepakat kalau kemudian ada demo-demo yang ditunggangi untuk memuluskan kepentingan elit tertentu. Loh, Nah, itu demo- kan kasihan mahasiswanya. Demo itu kan pasti ditunggangi. Ya Ditunggangi dengan kepentingan masyarakat yang lebih banyak. ada. Ya kan kalau Ditunggangi dengan kebutuhan masyarakat yang kemudian harus terpenuhi. betul. Ditunggangi karena kita sama-sama tahu kan bahasa dulu bahwasanya kita ini tidak akan pernah bermain di ruang yang kosong. Iya, karena kan gini. Kalau dulu kan diam itu sebenarnya adalah bergerak. Diam itu sebenarnya adalah bergerak. Iya. Gua nggak pernah sepakat itu dengan Karena dia tidak ada, Diksi itu. dia sebelum lu mencapai ke posisi diam, lu bergerak untuk mengambil posisi diam. Jadi lu bergerak, lu ditunggangi, lu diam tidak bergerak juga ditunggangi. Artinya ada gerakan-gerakan yang menunggangi supaya lu diam. Oke. Jadi ya Kita balik lagi lah. Oke. Balik lagi ke konteks PDI Perjuangan. PDI Perjuangan ini kalau tadi kemudian dua kubu dan sebentar lagi menjelang Kongres. Ini pernyataan lu ya, gua nggak ngimpul dari mana-mana. Ini dari pernyataan lu. Dua kubu dan menjelang Kongres. Hari ini PDI Perjuangan belum bergabung dengan pemerintahan. Baru utusan-utusan yang kemudian saling kirim pesan. Iya. Baik ke istana ataupun ke di mana rumahnya Bu Mega itu? Tukumar. Ya kan? Baru saling kirim Utusan. Mungkinkah bergabungnya setelah Kongres? Bisa saja bergabungnya setelah Kongres, ketemunya sebelum Kongres. Ketemunya sebelum Kongres. Gue yakin pertemuan ini sebelum Kongres. Karena gini, kalau kita lihat, Ini keyakinan lu atau info dari orang dalam lagi nih? ya kan yakin itu kita bisa sampai pada kesimpulan satu keyakinan itu berdasarkan
satu dua hal, entah ada informasi, entah ada historisnya, itu kan bisa. Enggak, gua males aja ngomong ada informasi ini, males aja gua ngomong. Oh, berarti di PD Perjuangan juga bocor dong ya? Ya pasti bocor, kan nggak ada yang nggak bocor, semuanya bocor. Datanya Pak Hasto udah bocor juga. Nah itu soal lain. Oh, soal lain. Itu biar di tema podcast Selanjutnya yang lain. Yang lain. Nah, ini kan kita bicara dalam konteks ulang tahunnya PDI Perjuangan dan kemungkinan. Nah tapi gini, kan jadi karena gue males ngomong ini ada informasi kan PDI Perjuangan itu kan nggak pernah marah sama Prabowo ya. Marahnya sama Gibran. Oke, konteks hari ini. Okay. Nah jadi salah satu yang menjadi batu ganjalan untuk kemudian PDI Perjuangan masuk ke Pak Prabowo, ke pemerintahannya Pak Prabowo, bukan di Pak Prabowo. Oke. Pak Prabowo partai prima aja yang nggak ada kursi di parlemen, partai buruh nggak ada kursi di parlemen, partai gelora nggak ada kursi di parlemen, diakomodir masuk semua. jadi kabinet semua masuk. Apalagi PDI Perjuangan. Cuma yang menjadi ganjalan kemudian adalah sakit hatinya PDI Perjuangan terhadap Pak Jokowi. Ya, kita lihatlah misalnya beberapa elit PDI Perjuangan yang sering tampil di media itu kan selalu menyerangnya bukan Pak Prabowo yang diserang. Yang diserang ya lagi-lagi Pak Jokowi. Enggak gini. Gua pribadi ya. Kadang-kadang berpikir kenapa sih dalam politik ini ada sakit hati gitu loh. Apalagi pertama pada waktu itu Pak Jokowi masih kader PDI Perjuangan. Mas Gibran masih kader PDI Perjuangan. Apa yang kemudian menjadi persoalan? Nah, apalagi kemudian hari ini posisinya Mas Gibran menang jadi wakil presiden. Nah, Pak Jokowi juga, ya kita sama-sama tahu lah jasa Pak Jokowi untuk Republik ini begitu banyak kan? Iya. Jadi gini maksudku apa yang kemudian harus disakit hatiin gitu loh? Ya itu khasnya Ibu Megawati. Bukan khasnya perempuan. Gua masih takut sama bini sih. Jadi agak ngeri gua kalau ngomong. Tapi itu khasnya Ibu Megawati karena kita pernah lihat bagaimana hubungan panas antara Pak SBY dan 10 tahun itu terjaga betul ya. Hubungan panas itu ya. Hubungan panas antara Pak SBY dan Ibu Megawati walaupun waktu itu masih ada almarhum Pak Taufik Kemas yang kemudian mencoba nengah-nengah ya. Kalau gue nggak salah kalau nggak salah ingat Pak Taufik Kemas bahkan sempat menjadi ketua MPR by blessing oleh Presiden SBY waktu itu. Jadi ini memang khasnya Ibu Megawati. Nah, gue nggak akan menyalahkan Ibu Megawati juga karena mengambil sikap begitu. Karena walau bagaimanapun beliau ditempa oleh sejarah mungkin merasa intuisi pribadi itu kemudian bisa mempengaruhi suatu policy. Nah, yang menarik kalau kita lihat di konteks hubungan PDI Perjuangan dan Pak Jokowi ini, kayak lu bilang tadi, Pak Jokowi kan banyak jasanya terhadap negara, terhadap Republik, terhadap PDI Perjuangan juga gue yakin banyak banget. Ini yang gue bertanya-tanya. Ini gitu nih, loh. PDI merasa PDI Perjuangan membesarkan Pak Jokowi. Kan kalau kata Bu Mega, kalau nggak ada PDI, kasihan nih Pak Jokowi. Iya, kasihan deh. Ya kasihan deh. Tapi Pak Jokowi, kalau nggak ada Pak Jokowi, PDI Perjuangan presidennya cuma Ibu Megawati. Iya. Sepakat gue. Iya kan? Karena kita sama-sama tahu kalau kemudian kampanye 2004 itu sipil pilih sipil. 2009 itu apalah kampanyenya. 2014 itu kampanyenya wong cilik. Iya. Yang ditonjolkan apa? Pak Jokowi. Figur. Pak Jokowi. Nah ini yang menarik nih. Jadi yang satu merasa tanpa partai Pak Jokowi bukan siapa-siapa, tapi kemudian bisa dibuktikan oleh Pak Jokowi. Tanpa Pak Jokowi ya oke lah, ini menjadi kemudian debatable. Kalau gue yakin andil PDI Perjuangan menjadikan Pak Jokowi presiden itu sedikit juga. Lebih banyak karena personalnya beliau, apalagi di 2014 ya, 2014 itu sampai Tempo itu kan hope judulnya besar sekali dan itu menjadi fenomena. Tapi kemudian kita lihat pertarungan kedua tokoh bangsa ini ya di Jawa Tengah kemarin Pak Lutfi dan Andika. Perjuangan Jawa Tengah ini kan home base lah. Kandang banteng. Kalau kayak Liverpool tuh
Anfield. mau berdoa jungkir balik juga agak sulit menang di Anfield gitu loh. Apalagi misalnya lawannya MU, mau dia 15 pemain juga nggak bisa menang tuh kalau di Anfield tuh. Dibully kita sama GGMU ini. Iya memang itu apa namanya fakta yang gua kasih tahu ya. Balik lagi lah nggak usah soal Iya. Liverpool MU nanti. Soalnya sama-sama merah itu. Iya soalnya sama merah. Nah gini juga antara Megawati dan antara PDI dan Pak Jokowi. Berarti akan Sama-sama terjadi di merah. Anfield MU menang. Nggak mungkin. Ya orang Pak kejadiannya Jokowi sama. ini. Kejadiannya Pak sama Jokowi kayak ini Liverpool. Jateng. Oh, Pak Jokowi ini Liverpool. Karena Pak Jokowi dalam sejarahnya nggak pernah kalah. Oke. Itu catatan penting. Ya. Itu jalan. Nah di Jawa Tengah kemudian Pak Jokowi menunjukkan bahwa nggak selamanya PDI Perjuangan ini bisa. Jadi sorry Pak Jokowi menunjukkan bahwa kekuatan PDI Perjuangan kemarin-kemarin itu ada andilnya Pak Jokowi yang besar. Oke. Ketika Pak Jokowi sudah tidak lagi di situ, kemudian jatuh nih home base-nya PDI Perjuangan di Jawa Tengah. Jadi kan kemenangan Pak Jokowi sebenarnya. Kalau menurut gue ya, kalau gue lihat itu kemenangan Pak Jokowi, walaupun kemudian Pak Prabowo ikut membantu. Itu kan karena Gerindra berkoalisi dengan Pak Lutfi kan. Iya. Tapi kan ini memang mastermind-nya di Jawa Tengah. Gue lihat Pak Jokowi. Itu menjadi salah satu alasan. Itu menjadi salah satu alasan kemudian kenapa PDI Perjuangan makin kesel nih. Makin kesel. Makin gimana gitu sama Pak Jokowi. Tapi ya itu kan sebenarnya hubungan politik lah ya. Ya gua sepakat juga kayak lu. Ya seharusnya politik itu nothing personal aja lah. Iya. Ya pemilu itu permainan kan. Pilkada juga permainan. Begitu permainan sudah selesai, ya kayak main Ayo bola, sama-sama Iya. salaman, kita sama-sama berpikir untuk mensejahterakan masyarakat di wilayahnya masing-masing. Itu yang gua pengen sebenarnya. Nah, tapi ada lagi yang menariknya kalau gua lihat. Gua juga setuju bahwa yang membesarkan Pak Jokowi hari ini itu PDI Perjuangan. Sepakat juga. Gimana gua setujunya? Bukan soal sejarah Pak Jokowi wali kota dari PDI Perjuangan, kemudian maju gubernur juga pakai tiket salah satunya PDI Perjuangan selain Gerindra ya. Sekarang kalau kita lihat yang selalu menyerang Pak Jokowi itu adalah kalau secara partai PDI Perjuangan hari ini nih. Hari ini. Pasca beliau lengser dari presiden. Tapi Pak Jokowi ini makin diserang makin besar. Ya. Orang kan makin dibully, makin diserang. Jadi kan namanya terus beredar nih di pusaran media. Sehingga kemudian Pak Jokowi juga tetap menjadi rujukan utama media. Kenapa? Terima kasihlah ke PDI Perjuangan. Kalau PDI nggak menyerang Pak Jokowi tapi juga kan nggak. itu juga karena legasinya Pak Jokowi selama 10 tahun menjadi presiden. Iya, yang diserang kan bukan soal legasinya. Soal personalnya. Soal personalnya yang diserang, kenapa kemudian ada yang bilang Pak Jokowi main presidenan lah. Ada masih ngendorse calon pilkada yang begitu-gitu. Sehingga kemudian Pak Jokowi itu namanya tetap ada di pusaran politiknya Indonesia. Tapi kalau seandainya nih kalau gua boleh kasih saran, gua udah beberapa kali sih ngomong ke kawan-kawan kita yang di PDI Perjuangan, ya gue bilang kalau lu makin nyerang Pak Jokowinya makin tinggi, makin melambung. Jadi ya udahlah, nggak usah serang Pak Jokowi karena walau bagaimanapun kan Pak Jokowi presiden, mantan presiden dan kader PDI Perjuangan. Nggak ada mantan presiden ya? Kalau nggak ada mantan presiden ketujuh. Nah, kan begitu. Ya seharusnya kita menempatkan selayaknya presiden. Jadi ngeri juga nanti misal gua jadi presiden besok gitu gua turun tadi nggak mungkin kayaknya. Gua nggak pernah ada kepikiran lu jadi presiden. Karena gua gitu bukan orang Jawa ya. Karena lu bukan orang Jawa, terus ya nggak ada muka-muka presidennya. Kan kalau presiden ini harus ada karismanya keluar gitu loh. Ini nggak ada. Indonesia ini pernah punya presiden ganteng kok. Pak Karno, Bung Karno, Pak SBY. Pak SBY itu gua ingat di 2004 itu. Oh, ibu-ibu sangat menggilai. Pak SBY masih muda waktu itu. Belum, kan beda nih Pak SBY sebelum jadi presiden
wajah beliau ya. Iya. Tapi setelah jadi presiden kan langsung Iya, capek ketemu banget. banget, Memang capek banget jadi presiden kelihatannya. Ya, janganlah jadi presiden capek lu sih. Jadi anak presiden aja. Jadi jangan juga jadi anak presiden karena udah nggak mungkin juga kan. Bapak presiden. Benar-benar. Oke lah ya, gua kira cukup lah. Ada yang dari ini enggak? Dari pemirsa? Masalah itu aja, apa namanya, kemarin lip, kan media tuh sampai kayak apa namanya, ngebaca mimik dari bibirnya Mbak Puan bahwa Presiden Prabowo minta ketemu. Di satu sisi ada ketawa-ketawa kecil dari Mas Nanan di belakangnya. Itu teman-teman ngelihatnya sebagai gimana sih itu? Atau apakah yang teman-teman obrolin tadi bahwa ada dua kubu di sana itu sudah bisa mengejawantahkan bahwa yang setuju ke arah masuk ke dalam pemerintahan dan yang tidak setuju itu bisa lewat dari video itu atau gimana? Atau ada opini lain? Ya, kalau soal itu gue sangat menjaga kerahasiaan informan kita lah. Gak enak nanti dia nggak ngasih informasi lagi. Ya, jadi dealnya waktu itu jangan ngomong dari siapa. Lu boleh ngomong ininya, tapi jangan ngomong dari siapanya. Nanti kalau gua ngomong soal itu gua takut keceplosan aja kan, gak mungkin kita ini. Jadi biar publik aja yang menilai ya. Tapi sebenarnya itu PDI yang bukan sekali lagi gua bilang bukan Pak Prabowo aja yang ngirim utusan untuk bertemu, tapi PDI-nya juga sudah mengirim beberapa utusan untuk bisa pertemuan itu. Karena sebenarnya ya Pak Prabowo ini juga tanpa PDI bergabung juga presiden beliau kan punya dukungan lebih kuat di parlemen. Ya. Kalau misal katakanlah PDI Perjuangan nggak bergabung, kalau Kimnya solid ya pasti solid lah Kim itu. Tapi kan yang solid itu kan pasti PDI Perjuangan. Solid. Gue kira gitulah. Ya, gue pikir PDI Perjuangan lebih butuh ke Pak Prabowo untuk bisa rebound. Usul gua ke PDI Perjuangan tetap di jalan perlawanan. Usul gua ke PDI Perjuangan segera bergabung karena ya nggak ada manfaatnya juga melawan Pak Prabowo.